Halo sahabat hijau, jumpa lagi info ya. Sekarang tanggal 14 September 2020. Sebelumnya salam hijau ya. Oke, sahabat. Info kali ini kita akan membedah fungsi H2O2, yaitu hidrogen peroksida buat tanaman. Oke, saya akan jelaskan sebelumnya. Ya, jadi yang pertama ini, oke, saya dapatkan H2O2 yang cuma 3% ya. 3%. Kalau ada yang 50, itu bisa kita campurkan. Cara pencampurannya, bila mana kita dapat yang 35% atau 50%, bisa dicampur dengan air suling ya, atau air aki yang isi ulang ya. Oke, sahabat, kali ini kita akan memberikan tip manfaat dari H2O2. Oke, sebelumnya saya jelaskan. H2O2 adalah hidrogen peroksida sebagai suplemen oksigen. Jadi sistem kerjanya yaitu melepas atom oksigen ke media yang bersifat anti jamur dan bakteri. Oke, fungsi yang pertama yaitu mencegah busuk akar atau layu fusarium. Maksudnya gini, bila mana kadang-kadang kita temukan pada tanaman, ya, tahu-tahu pas mendadak mati, itu dikategorikan layu fusarium, yaitu terjadi busuk pangkal batang atau busuk akar. Pencegahannya sangat mudah, yaitu dengan cara dicampur saja. Contoh ya, kita kasih contoh untuk pengobatan layu fusarium. Yang pertama, kita siapkan air. Ini saya gunakan air ya, yaitu 500 ml ya, yaitu setengah liter. Kemudian perbandingannya, ini hidrogen peroksidanya yang 3%, jadi ini 100 ml. Jadi saya menggunakan 20% ya. Jadi ini bisa langsung disiramkan. Yang 3% ya kadarnya, ingat ya, jangan salah ya, 3%. Jadi kita bukakan. Oke, sudah terbuka. Jadi saya siramkan ke campuran dengan air. Saya hanya menggunakan air sini, tidak apa-apa. Kemudian saya aduk ya. Ya, ini untuk layu fusarium. Kalau untuk media tanah juga bisa ya, ukurannya sama. Jadi yang 3% yaitu 10% dari perbandingan. Karena ini 500 ml, jadi yang kita isi 100 ml. Tadi ukurannya yang ini, yang sudah terbuka ini 100 ml ya. Hati-hati ini, jangan kena anak-anak ya, gatal ya. Ya, karena 3% ya nggak apa-apa. Mungkin kalau 50% ya nggak parah sekali ya, harus dicampur ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tinggal siram. Jadi contoh, ini ke media, mencegah terjadinya busuk akar ya. Oke, jadi tanaman kita aman sekali. Yang kedua yaitu mencegah fungus atau embun tepung. Sistem kerjanya itu sama, yaitu kita siapkan air. Ini sama ya ukurannya ya, setengah liter 500 mg. Itu saya coba bukakan kembali. Satu lagi yang sudah dibuka ya. Oke, agak gatal, kita tuangkan saja di sini ya. Ini yang embun tepung ya, yang embun tepung juga boleh, tapi kalau untuk yang lain boleh dilebihkan ya. Ya, untuk embun tepung kita taruh demikian ya, kita campurkan, yaitu kurang lebih, kalau airnya setengah liter 500, kita pakai 100 gram 100 ml. Jadi kita masukkan, kita semprotkan ya. Oke, ini hanya contoh ya, jadi fungsinya, oke, tinggal kita semprotkan saja ke ke pohon atau daun-daunnya. Oke,
Jadi kita semprotkan begini ya sahabat ya. Tuh, yang di bawahnya ya, ini contoh ya. Jadi tinggal kita semprot, walaupun baru nggak apa-apa. Ya, yang kecil-kecil juga boleh. Tuh ya, ini fungsi yang kedua. Jadi yang di bawahnya, kalau bisa ini hanya contoh ya sahabat ya. Yang di bawahnya ya. Agar tidak ada jamur ya, atau embun-embun putih yang di bawah. Ya, seperti bentuknya yang di bawah. Ini di bawah sini. Jadi kita semprotkan yang bagian bawah ya sahabat ya. Oke. Yang ketiga yaitu merangsang pertumbuhan akar baru. Jadi kalau kita siram seperti tadi, yang kita siram tadi seperti begini, ini proses pengakarannya akan timbul. Oke, itu nggak usah dijelaskan, ukurannya sudah tahu ya. Yang keempat, membantu proses semai. Jadi gini, oke, ini media semai ya, contoh ya, media semai. Jadi prosesnya biar cepat, kita semprotkan ya, oke, kita semprotkan di media semai sedikit saja, nggak usah banyak, atau kita rendam ya, juga boleh. Kalau kita rendam begini juga boleh, ya. Ukurannya sama seperti tadi ya, untuk media semainya ya. Ini enggak. Kemudian kalau namanya semai kan ditutup, ya. Oke, yang jelas. Yang keempat, proses semai. Yang kelima, mencegah tanaman sakit. Maksudnya tanaman sakit yaitu pertumbuhannya stagnan, tinggal disiram. Oke, yang kelima paham ya, pertumbuhan yang berkurang atau stagnan tadi. Yang keenam, mencegah infeksi batang yang luka. Contoh terjadi bila mana batangnya luka. Bila mana batangnya luka, kita semprotkan saja di batang yang luka tadi, atau bekas goresan, bekas cangkok dan macam-macam. Itu dia mencegah infeksi. Yang ketujuh, mencegah jamur ya, anti jamur ya. Sama seperti tadi mencegah embun tepung dengan cara disemprotkan ya. Sama. Jadi fungsi yang ketujuh ya. Yang kedelapan yaitu karena dosis, cuman yang kedelapan ini agak dosisnya agak diperbanyak sekali, 2 kali lipat dengan yang tadi ya. Yaitu bisa menjauhkan serangga agar tidak mendekat. Jadi kalau kita semprotkan mungkin seperti tungau, terip, kalau pohon cabai itu nggak mau dekat, termasuk yang kutu kebul dan macam-macam. Kalau yang untuk untuk serangga tadi, dosisnya ditambah lagi ya. Jadi ukurannya yang 500 mili, dosisnya boleh 200 mili yang untuk pencegah yaitu kutu kebul dan macam-macam, yaitu termasuk hama trip. Kemudian disemprotkan. Yang istimewanya waktu kita semprotkan itu bakteri yang melekat pada buah yang kita semprot begini, bakteri yang melekat pada buah dan daun akan musnah seketika ya. Yang kesembilan yaitu merangsang pertumbuhan tunas baru ya, tadi akar baru. Yang terakhir yaitu bila mana untuk kemarin udah dipaparkan ya, kalau untuk yang media tanah yang sudah rusak ya, jadi ukurannya sudah tahu ya, tinggal disiram aja. Jadi media yang rusak kita siram aja ya, kalau media rusak. Jadi dalam arti kata media bekas yang bekas terpakai. Oke, itu aja sekilas fungsi H2O2. Cuman ada efek buruknya ya, jangan overdosis. Oke, kalau overdosis nanti tanamannya mati ya, mati mendadak tahu-tahu. Oke, itu aja sahabat, info dari kita buat kali ini. Bila mana ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan silakan ya. Ya, kalau ingin yang support silakan, nggak apa-apa, ketik aja di kolom komentar. Bila mana tutorial ini bermanfaat, sekiranya dapat di subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita dapat memberikan semua ya konten-konten yang bermanfaat ya. Itu aja sahabat ya.
apa yang telah kita sampaikan semoga menjadi berkah ya. Amin. Oke. Ini boleh di-share ya. Kalau suka ya di-like. Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Ya, oke, mari.